Kalau simpelnya nggak nyaman kali, Tat ya. Iya. Jadi ada circle di mana ketika kita di sana tuh kita nggak nyaman. Betul. Dan jangan omongan bilang dan perilaku. nggak nyaman itu kadang orang bilang keburukan. Enggak. Makanya ada istilah toxic positivity. Iya. Ada teman-teman yang ngomong itu kebaikan terus sampai lu tuh nggak nyaman. Ada loh. Jadi mungkin bagi orang kok gitu parah banget. Lah masalahnya emang ada. Iya. Oke, ngomongin soal lingkungan toksik nih. Sebenarnya tadi bener sih kata Rizko ya. Jadi tergantung banget. Yang mana orang baru nonton. Makanya gue ngulangin. Makanya gue ngulangin. Lapar lu ya. Iya. Jadi aku Marah ya. ngomongin tadi biar cepat. Jadi tergantung banget loh. Toksik tuh Fajri Berubah. berubah. Masya Allah. Jadi apa, soalnya Gary? Fajri. Masya Allah. Tadi Fajri masih kalau- murid, sekarang udah gurunya. Oh. Kalau murid terus naik tingkat nanti jadi guru jadi antum semua ya bro. Iya. Nanti ada 4 Iskandar di sini. Nah, ini termasuk guru yang toksik ini. Lah iya toksik tuh tergantung banget. Toxic itu standarnya itu nggak jelas. Betul. Orang bisa klaim aku punya lingkungan yang toksik. Padahal itu mungkin lingkungan yang baik. Enggak, tapi Hanya bagi karena orang- tidak sesuai dengan nilainya dia kan. Iya, bisa jadi. Ya, itu. Beginilah, aku menganggap kalau seandainya cara bertemanku dulu waktu aku masih SMA gitu ya, itu diaplikasikan ke anak-anak sekarang dan di circle yang tidak tepat itu dianggap toksik banget. Kita tuh SMA masih suka begini kalau nongkrong malam-malam gitu Iya. ya. Jalan kemana pinggir jalan gitu ya nyari tempat makan. Itu masih ada yang suka ngerjain nurunin celana tuh, tau gak? Oh, Iya. Tapi kita tahu cekik doang. Iya. Kami nggak nganggapnya toksik, tapi banyak hal yang lebih parah lagi. Misal kita begadang gitu ya, Iya. tidur. Itu masih ada yang suka tidurnya tuh dicoret-coret ataupun Iya. kadang disempilin rokok, nanti rokoknya Iya. panas gitu. Pokoknya gitulah. Kalau- Jahil lah lebih jahil. Itu bisa jadi ada yang orang bilang itu toksik banget circle-nya. Tapi bagi aku dan teman-teman itu fun dulu. Kak saling ngerjain itu, Betul. ngeprank sesama kami itu fun itu dulu. Nah, maka standar toksik itu apa? Bisa liar. Anak zaman sekarang aja dia lagi main Mobile Legend, tiba-tiba emaknya bilang, "Tong, beli galon tong." Orang tuaku toksik sekali gitu loh. Padahal orang tua cuma minta tolong beli galon doang. Betul, Jadi betul, standar toksik itu apa? Kalau kalau dia diriku ya, aku berkacanya, aku hampir punya standar yang mirip dari sebelum hijrah maupun setelah hijrah. Bagiku, kalau ini kan personal kan, bagiku yang aku anggap toksik kan gini, setiap orang tuh punya kepribadian yang berbeda-beda. Maka yang bagi dia toksik pun biasanya akan jadi berbeda. Bagiku, yang toksik buat aku dan membuat aku menjadi tidak positif dalam berpikir, jadi sering ragu dalam bertindak, jadi kayak nggak percaya diri, itu kan bagi aku tuh. Apa nih yang kayak gini-gini nih? Adalah lingkungan itu yang aku anggap toksik. Misalkan ya, aku punya lingkungan yang selalu nilai orang dari fisiknya. Bagi aku itu toksik karena ketika aku ada di situ, aku tuh nggak pernah fokus pada pencapaian diri gitu loh. Ya aku lihat cuman kayak aku masih kurang ini barang mukaku ini kurang, rambutku kurang. Padahal ada circle yang lebih baik lagi yang dia tuh ngelihatnya karya. Nggak pernah mikirin hal-hal kayak gitu. Nah itu aku pernah terjadiin. Aku pernah waktu SMP sampai nangis ke guru BK namanya ya. Guru BK. Kalau dulu BP. Konseling. Iya BP. BK. Atau BK, aku bilang aku digeledekin, yang aku cerita di MDK itu cara jalanku katanya kayak cewek lah gini-gini. Terus guruku tuh bingung. Loh Fuad itu kan punya karya A, karya B, karya C. Kenapa malah fokus kepada hal kayak gitu? Nah bagiku tadi itu lingkungan yang toksik dan itu terus terjadi. Kuliah juga sama. Orang-orang yang lingkungan toksik yang kedua aku bilang lingkungan yang selalu ngomongin dan ngerendahin perempuan. Itu bagiku toksik karena di saat itu aku akan memandang perempuan tidak lagi sama. Yang tadinya kita memuliakan perempuan ya, setidaknya walaupun belum ngaji kan perempuan itu ibu kita perempuan gitu loh. Nah tapi ada lingkungan yang bikin kita tuh merendahkan perempuan gitu. Nah bagiku itu toksik sejak dulu udah kayak gitu. Sekarang udah ngaji mirip-mirip orang-orang yang suka membuat aku tuh jadi mikirin aib orang lain. Ada loh lingkungan-lingkungan tuh yang kayak udah nganak ngaji, tapi fokusnya tuh bukan mikirin program dakwah, tapi nyari kekurangan saudara, ngomongin kelompok lain, komunitas lain, apa kesalahannya, kayak menelanjangi lah kekurangan-kekurangan dari tempat lain. Nah itu menurutku toksik karena itu berpengaruh pada cara aku bikin konten, upload sesuatu, jadi ngeliat kekurangan orang. Jadi selalu mirip-mirip tuh. Setidaknya sebelum ngaji dan setelah ngaji tuh ada kemiripan, aku ngerasain aku nggak mau di tempat kayak gitu tuh ngerusak banget sih. Toksik ya. Toksik memang. Apa sih? Ya, jadi betul. Jadi saya juga sepakat sama Rizko bahwa standar itu banyak. Iya. Cuman harus ada anchornya itu loh. Bahwa apa yang toksik bagimu? betul. Jadi yang
toxic mungkin yang disampaikan Fuad tadi adalah ketika itu sudah membuatmu tidak produktif lagi. Betul. Ketika itu sudah membuatmu kayak terhalang untuk melakukan kebaikan, maka betul. bentuk apapun ya itu toxic. Betul, setuju, Gitu. setuju. Dan itu pun apa namanya dari lingkungan gitu, dari teman-teman. Maka kalau ada temannya seperti itu dan menjadikan kamu itu tidak produktif lagi, ya mungkin itulah toksik. Mungkin walaupun kalau simpelnya nggak nyaman kali Tat ya. Iya. Jadi ada circle di mana ketika kita di sana tuh kita nggak nyaman. Betul. Dan jangan bilang omongan dan perilaku. nggak nyaman itu kadang orang bilang keburukan. Enggak. Makanya ada istilah toxic positivity. Iya. Iya. Ada teman-teman yang ngomong itu kebaikan terus sampai lu tuh nggak nyaman. Ada loh. Jadi Iya, ada. mungkin bagi orang, kok gitu parah banget. Lah masalahnya emang ada. Iya. Orang baru apa sedikit udah keluar dalil. Iya, iya. Orang kayak nggak nyaman punya teman. Iya. Aku akan lebih nyaman sama teman-teman yang belajar bersama. Aku pernah tuh tinggal di sebuah tempat di mana semua orang tuh kayak berilmu banget, nggak mungkin aku salahin, tapi kok nggak nyaman aku di situ ya. Iya. Aku lebih nyaman sama temanku yang sama-sama bodoh ibaratnya. Tiap hari kita goncengkan ke pengajian A, pengajian B, tapi nggak toksik karena sama-sama kita belajar. Aku lebih senang kayak gitu daripada dijudge gitu. Iya. Ya ada, nggak Iya. nyaman tadi. Berarti anchornya itu kalau kita tiba-tiba ngerasa risih kali ya. Iya, dan gak risih nyaman di level circle tertentu itu, ya, di di mana level tertentu. ya, tapi risihnya bukan sekedar enggak, semua iya. risih. Iya. Karena kalau gitu jadi semua gak risih. Akhirnya jadi individualis, nggak, iyalah, Jadi beda. individualis, tapi pada Mempengaruhi produktivitas hidup. Betul, itu betul. menurut saya itulah toksik gitu. Betul, betul. Antum nih sepertinya pakar sekali tentang Iya. dunia toksik. Iya, Saya pertama- tolong meminta pendapat antum. Kalau inget toxic itu kayak ada lagu gitu, ada Aduh, toxic. Waduh, aduh, dalil tak dalil, ingat Dalil, dalil, lagu. gitaris gua. Ya. Lagu apa Tat? Pengen tahu aku. Lagu Medan jangan. Ada kayak lagu Britney barat dulu, Spears dulu jangan. toxic ya. Kan judulnya Ya, itu toxic. benar ya, Britney Spears. ya. Apa? Oh, Britney Spears punya lagu toksik. Ada. Emang yang mana? I'm slipping Udah contohin ya, udah contohin. Ustad, sudahlah bawa dalil musik Britney Spears tuh. Kalau Bang Haji Roma masih lah. Oh iya Bang Haji Roma Iya, gitu itu ya. kayak membawa babi yang sedang hamil. Iya. Sama gitu. Ya babi mengandung babi. Oh, iya gitu. Ya, Ustadz, kalau bicara toxic ini, Iya. jadi kalau saya lebih ke dulu ya, pengalaman hidup ya. Jadi kan memang dulu sekolah kan juga SMA negeri. Oh. Ya. Jadi nggak Selalu mengalami amat gitu ya. ya Mengalami mengalami. lah. Jadi Oh. lingkungan Umum ya tadi. toxic umum. Ya, oh. Toxic itu saya subjektif sebenarnya waktu Iya, itu. benar. Subjektif. Ya, Subjektif, misalnya- Pak. Subjektif banget. Yang nongkrong dulu kan sekolah SMA kan ada anak-anak geng-geng gitu. Iya, Iya, ada. benar-benar. Nah, gitu. Dulu ada waktu saya sekolah di Medan itu ada geng mangga gitu. Ada nama-namanya itu. Buset. Geng mangga. Mangga. Jadi di bawah mangga. Gang ya, geng apa gang itu gang Geng, mangga. Enggak kan biasanya geng itu kan ini ya kobra gitu ya. Geng Nero, geng Nero ini gitu ya. ini buah-buahan. kenapa geng herbal gitu Iya, ya? ya. Enggak, karena Dia mangga. ngelucu nama gang, geng. Oh, gitu. Jadi mereka Itu itu ngelucu. Enggak benar. Benar serius Jangan ini. ditanya. Malah jadi lucu nanti. Iya. Jadi mereka Kirain tuh lo- ngumpulnya itu di bawah pohon mangga gitu. Oh, geng mangga. Iya, geng mangga. Ada Antum yang namain sendiri itu. Iya, namain sendiri. Ada yang namanya sesuai dengan tempat warungnya. Ya betul. Gitu, biasanya begitu. Ya, gitu. ya, ada. Geng Bu Aminah gitu Iya, ya. benar. Jadi saya yang kayak begitu cenderung menghindar. Gitu. Jadi Karena inti- bagi Ustadz itu toksik. toksik gini. Jadi pada saat itu saya berpikir, waktu saya SMA itu berpikir toksik itu adalah ketika dia mengganggu tujuan saya belajar. Oh yo. Gitu, iya, ya benar. iya, iya. Produktifnya kan Iya, adalah gitu, belajar. betul. Iya. Belajar misalnya, saya gabung situ, saya lupa belajar. Betul. Tapi ada juga yang mungkin yang saya lakukan itu mungkin bagi orang lain itu toksik. Iya, 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 Tapi iya, bagi iya. saya enggak. Iya, iya, iya. Contohnya main PS. Ya, main PS. Jadi waktu lu tuh memang saya candu PS. Tercandu-candu. Ya, tuh. sekarang itu kan toksiknya ini menghalangi sekarang Anda udah belajar. belajar lagi nih. Itu menghalangi Anda belajar ya? Enggak, itu malah Standarnya benar-benar subjektif sih. jadi waktu itu kayak seperti hiburan, pelarian. Oh. Jadi Tapi tidak sampai mengganggu belajar. karena bagi Oke. saya itu belajar tetap. Cuman saya batasi teman. Heeh. Cuma pelariannya itu ya main game. Ya, ya. Main game karena bagi saya banyak orang itu akan mempengaruhi. Ha. Kalau game kan ya benda Ya mati udah, gitu, aksi benda aja. mati Ah, gitu. iya, iya, iya. Ya paling kalau kalah main PS paling dibanting gitu kan. Iya, iya. gitu kali ya, paham ya. Ya. Jadi nggak ada perasaan dia gitu. Iya, Kalau iya, apa namanya? Kalau orang kan perasaan, ada main perasaan. konflik, drama Konflik. kan Iya, iya, iya. masalah gitu. Oke, oke. Jadi saya masih ingat Bang, SMA itu saya punya temen itu paling 2 sampai 3 orang. Saking ini apa namanya? Karena satu kelas cuma 4 orang.
menjaga ini Iya, biar Bukan, nggak terlalu memang, banyak apa sih dulu itu tertutup. apa namanya bisa? Introvert. Introvert ya mungkin lah ya, semacam itu. Jadi itu memang teman yang bisa sama-sama belajar. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau yang main-main itu Iya, saya betul. kurangi gitu. Iya, iya. Aku setuju Saya sama. kurangi gitu. Tapi main-mainnya memang untuk hiburan ya kayak main PS kayak Iya, gitu, iya. berenang ya itu Iya. saya lakukan. Tapi kalau udah merokok itu saya hindari. Iya. Termasuk yang paling saya hindari itu yang lingkungan yang perempuan. Yang bicara perempuan. Iya. apa Yang namanya? ngomongin perempuan. Perempuan. Iya. Alhamdulillah ya pengalaman belum pernah sih yang namanya pacaran gitu. Kok malah sombong? Setuju sih, ada beberapa hal setuju. Jadi toxic itu sangat subjektif sih. Subjektif banget. Makanya kita nggak perlu juga ngatain toxic lu dan lain-lain karena Iya, lu akan kayak contohnya nih ya. Aku ngerasa lingkungan toxic tuh sesederhana di lingkungan yang lu kalau ngomong bahasa Inggris terus diledekin. Itu gak membuat aku berkembang loh. Iya, benar. Berarti maksudnya kayak apa sih sok-sok Inggris loh? Itu yang bikin kita jadi gak bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Dibilang sok-sok, ya itu sederhana itu loh. Jadi gak ngomongin agama ini, sederhana kayak lu misalkan bikin setlist, pakai setlist lagi. Hidup lu nih planningnya apa-apa, terus apa sih ribet banget kayak gitu. Ini kan bagiku toksik gitu. Karena aku ngerasa aku mau berkembang. Kenapa? Kita boleh beda pendapat. Itulah kenapa aku di Ngaji ngerasain lingkungan yang baik banget di kita nih circle-nya karena beda-beda banget loh hidupnya, caranya. Cuman nggak toksik gitu loh. Maksudnya kalau aku tipikal yang suka bikin jadwal, ada orang yang jalannya hidupnya flow aja. Aku nggak bilang santai banget sih hidup lu. Nggak kayak Muhammad Al-Fatih. Karena dalam kondisi itu lu sedang jadi toksik gitu bagi dia. Apanya? Bagi orang yang hidupnya flow tadi kan. Iya. Kalau tiba-tiba ada teman hidup lu tuh santai banget ini. Iya sih. makanya nggak ada yang begituin gua, nggak ada bener. yang santai banget sih hidup lu. Yang Iya. santai juga nggak bilang ribet amat sih hidup lu, nggak Iya. ada kayak gitu tuh loh. Iya. Masing-masing tuh ya ngejalanin sesuai dengan apa yang dia pikir, selama tidak melanggar syariat tentunya. Iya, Ya. Jadi itu menurutku lingkungan yang baik sih. Bahkan saat melanggar pun cara nyampeinnya tuh tidak toksik, ngerti nggak sih? Iya, bener. Jadi sangat subjektif sih. Makanya jangan sampai menganggap bahwa setiap sesuatu yang membuat resah itu kemudian toksik. Tidak juga. Jangan-jangan karena kita aja yang terlalu Baperan. gitu loh. Benar, Jadi benar, maka benar. harus ada ukuran bahwa ini sampai membuat kita tidak produktif. Itu Betul. menurut saya yang kemudian disebut sebagai toksik. Betul, Bahwa subjektif, iya subjektif. Tetapi tadi harus ada ukuran supaya apa? Ya supaya kehidupan kita tuh terus berlanjut gitu loh. Kalau kemudian semuanya wah ini toksik, ya dunia tuh toksik gitu loh. Iya. Banyak yang bilang sama aku kalau dakwahnya Yuk Ngaji itu keren. By the way, kami nggak cuma keren dakwahnya aja loh. Kami keren orangnya juga karena kami selalu pakai YN Merch. Makanya buat kalian kalau mau samaan kerennya dengan kami, beli YN Merch ya. Nah gimana kalau misalkan ini terjadi sama hidup kita ketemu atau berada di lingkungan yang toksik? Dan pasti sudah pernah. Dan pasti sudah pernah. Iya. Ada banyak cara sih. Kalau aku ngerasa kalau aku mampu, enggak tahu nih. Aku juga bingung mendefinisikannya. Iya. Apakah baik atau tidak menghindari? Karena jujur aku tipikal yang lebih merasa pengen menghindar aja daripada bertahan di situ. Karena hidupku tuh kayak pengen lebih cepat maju. Ngapain aku bertahan di tempat yang nggak support dengan kayak gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah itu baik? Juga belum tahu. Ini pribadi banget ya. Iya. Aku nggak tahu ini nilainya baik atau tidak. Tapi kecenderunganku akan seperti itu karena aku nggak kuat berada di lingkungan yang bikin aku tuh jadi merasa bersalah saat bersikap. Ngerti gak sih kayak gue mau maju aja kayak salah gitu. Akhirnya jujur kita malah jadi banyak lebih sering ngumpet-ngumpet. Aku pernah mungkin ini bukan toksik yang tadi dibilang jelek ya, tapi aku jadi nggak bisa jadi diriku. Aku jadi bingung harus bersikap. Jujur aja sulit gitu. Iya. Padahal kan dengan kejujuran awal untuk kita bisa saling ngobrol kan gitu. Ya itu sih. Aku lebih memilih menghindar walaupun aku belum tahu nilainya baik atau buruk gitu. Iya, nah ini menurut saya ini upgrade soal pemahaman lagi gitu ya. Iya. Yaitu tadi kita punya tujuan dulu nih. Oh. Kita punya tujuan. Nah untuk mencapai tujuan ini kan banyak nih hal-hal yang kemudian tadi mempengaruhi psikologi kita. Betul. Nah itu ada orang yang memang udah gua tabrak saja, Ya. gua hadepin kok. Tapi ada orang yang memang saya nggak mau, saya menghindar. Itu itu menurut saya pilihan-pilihan sikap yang sangat wajar. Oke. Kenapa? Karena memang dengan itu dia sampai ke tujuan. Jadi yang terpenting menurut saya adalah tujuan dulu sehingga apa-apa yang kemudian kita anggap toksik segala macam itu kita bisa bersikap secara tepat dengan pertimbangan bahwa
dengan ini saya bisa melangkah ke sana gitu. Tergambar Gitu. banget. Jadi tujuannya ditentukan dulu. Betul. Saat kita mau ke sana kan selalu ada orang-orang yang Betul. membuat kita tidak produktif. Iya. Hal sesederhana komentar loh. Ya. Yang bikin kamu tuh jadi harimu tuh bendung seharian gitu. Iya. Ya. Lu bisa memilih. Iya. Mengabaikan, Iya, ngeblok ngeblok atau apapun itu. ditanggapi, Ya, ditantang. Kalaupun ditantang ternyata bikin kita lebih produktif, Iya. ya it's okay gitu. Kalau ditantang malah bikin kita habis waktu di situ. Emosinya lebih Iya, bermain betul. daripada Ya udah, rasional. tinggalkan. Tinggalkan Gitu. ya. Artinya yang namanya badai itu ada yang memang pelaut yang memang udah tak hadapi gitu loh. Bisa kelihatan ada yang di memang enam. udah kita mundur dulu ya, kita mundur dulu, Oke. kita cari jalur lain. Tetapi yang terpenting adalah kita sudah tahu nih tujuan Mau kita. kemana. Produktivitas kita itu kemana itu tahu. Sehingga sikap-sikap itu tadi subjektif kan itu kan. Iya, ada iya. yang nggak mau kumpul tapi PS aja, it's okay gitu loh. Iya, Kenapa? Karena ada tujuan apa? Betul. Pengen belajar kok gitu sih. Setuju. Solusi banget sih itu. Iya, benar banget. Karena masalahnya problemnya anak zaman sekarang tuh nggak tahu Mau kemana. what's next, Iya. mau ngapain. iya. Setelah kuliah mau ngapain nggak tahu nanti Iya. lihat temen dulu ikut temen fakultas apa. Iya. Jadi bener-bener nggak ada tujuan fix gitu loh. Iya. Akhirnya nggak bisa bedain mana yang ngebantu dia ke tujuan, mana Mana yang yang Akhirnya sebenarnya semua pokoknya menghancurkan nggak dia. nyaman toksik. Iya, nggak nyaman toksik. Padahal Gak nyaman belum tentu. toksik, padahal itu siapa tahu lebih baik untuk kebaikan dia loh. Iya. Banyak akhirnya orang-orang yang apa ya, masa depannya suram gitu ya, karena nggak jelas tujuannya tadi, dia hidup jalannya flow aja, yang dia nggak nyaman dianggap toksik. Padahal bisa jadi Anda di tempat tidak nyaman, itu di pondok pesantren sedang ditempa untuk Iya, jadi lebih baik. benar. Yang namanya ditempa tuh nggak nyaman, mana ada Iya, pondok iya. pesantren nyaman hotel bintang 5. Iya. Bukan berarti pesantrennya toksik gitu, Iya. karena Anda tuh sedang disiapkan naik level. gitu ya. Betul. Nah itu jadi tujuannya itu berarti. tujuannya itu tadi ngejawab banget loh. Bahwa kalau orang tuh ada tujuan yang menjadi toksik itu yang penghalang. Malah kadang contoh gini, tujuannya mau ibaratnya ya mau jadi ulama lah misalkan gitu. Iya. Akhirnya melewati jalur pesantren. Kadang temen yang ngajak seru-seruan itu bisa jadi toksik. Iya. Karena dengan itu kamu jadi hafalannya terhambat. Bener. Gitu, gitu kan. Iya, padahal itu seneng-seneng. Iya, padahal Iya. itu seolah-olah menyenangkan. Menyenangkan. Gitu ya. Oh iya, betul. Makanya Orang tua juga sama kan kadang agak tegas ke anak. Iya. Ya belum tentu toksik. Bener. Karena tergantung ya tujuan tadi ya. Iya, betul. Gitu. Gimana tuh? mau Tuh jadi kayaknya lebih ulama paham aku main banget. PS gitu. Parah. Jadi- Maksud lu itu kan tadi kan? Iya. kan? Seru-seneng. Iya, jadi apa berlanjut ya dari kehidupan di SMA, Iya. akhirnya Oh, memilih. curang. Gimana tak? Masih lanjut nih. Pas kan ada skandal. Gimana tak? Ya, jadi bicara tadi apa? Kan setelah SMA tadi kan saya Melanjutkan. merasakan apa namanya lingkungan toksik gitu. Iya, iya. Kemudian setelah saya kuliah, saya menemukan lingkungan baru. Itu tuh tinggi banget. Ya, Terus Ustaz tuh duduknya begini banget. Iya. Jadi kayak ngomong sama adik itu. lingkungan baru gitu. Pas kuliah. Pas kuliah, ya. Jadi ya akhirnya waktu itu kalau sekarang itu dibilang kayak baru hijrah lah gitu. Oh. Ya. Jadi memang pada saat itu berubah lagi standar toksik tadi ya kalau bicaranya gitu. Karena saya udah berubah tujuan. Yang tadinya mau lulusan agribisnis umum, Iya. sekarang itu pengen jadi lulusan agama. Oh. Ya, jadi kan berubah dong. Berubah. Apa yang berubah salah satunya ya dari orang tua tentunya yang nggak percaya saya itu bisa. Karena kan pesantren. Iya. Jadi antum menganggap orang tua toksik gitu. Iya. Pada saat itu kan. Salah Pada saat saat itu, karena iya, saya iya. menganggap tujuan untuk ilmu kan kebaikan. Betul. Iya. Jadi apapun waktu itu kan darah muda kan gitu. Yo, kalau kata yo. Bang Roy ya. Darah Ya, darah muda itu kan muda, seger kan gitu. darahnya Bawahnya para itu berapi-api. pemuda. Iya, Oh, yo. Iya kan betul kan? Iya, iya. Iya. Dari Jadi lalu. segala yang apa namanya Menghalangi, menghambat ya. itu saya anggap ya tanda kutip ya musuh gitu. Ya, ya. Itu harus di ini gitu. Sehingga akhirnya orang tua nggak setuju, akhirnya ya saya penentangnya besar waktu itu. Tapi akhirnya kemudian dengan lambat laut saya tetap memilih. Akhirnya saya memang harus mengalah kalau urusan orang tua. Kan. Betul. Jadi teman-teman sekalian bahwa ketika kita tadi benar kita itu harus tahu dulu tujuan kita dan kemudian mendefinisikan apa namanya yang baik dan benar itu apa dulu. Jadi kadang-kadang yang gitu kan apa yang menurut kita buruk itu bisa jadi baik bagi kita. Iya. Seperti misalnya lingkungan-lingkungan kan dalam hal ini kita harus fokus pada yang kita kuasai. Contohnya begini, kita kan nggak bisa kemudian memilih misalnya kita bisa tidak bisa memilih bagaimana sikap orang lain kepada kita. Ya. Tapi kan kita bisa memilih bagaimana sikap kita Setuju. kepada untuk orang lain. Untuk orang lain. Oh, iya. Jadi artinya setiap yang kita dengar, kemudian baik dia berupa lingkungan, kemudian apa yang kita amati itu harus kita menjadi iktibar. Jadi Iktibar. pelajaran, ngambil pelajaran di situ. Ya bahwa pelajaran bahwa
semuanya itu harus mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dimanapun kita pastikan kita itu harus mendatangkan kebaikan. Jadi saya kurang setuju misalnya ada apa namanya kayak peribahasa atau kata orang, jadilah seperti lilin gitu. Menerangi tapi hancur. Iya, dia hancur. Kita ini nggak jangan jadi lilin. Kita apa namanya? Kita harus kemudian Lampu menerangi Lampu Lampu kan? LED. dan kita juga selamat gitu ya. Sebuah perubahan yang modern sekali. Jadi dimanapun kita itu kita mendatangkan kebaikan baik kita dan orang lain. Iya, betul. Gitu dimanapun gitu. Jadi di sinilah kemudian kalau melihat anak-anak sekarang saya memang kadang miris ya. Yang kemarin kasus anak-anak itu curhat di Twitter, bilang orang tuanya toksik, yang kayak gini-gini. Ya ini mau nggak mau memang anak itu bermasalah. Tapi kan kalau orang tuanya tahu kan orang tuanya kok juga berpikir bermasalah kok sampai seperti ini anaknya kan gitu. Jadi apa yang kemudian pemikiran kita tuh tergantung apa yang kemudian kita lihat, kemudian pemahaman yang kita dapatkan. Jadi disitulah kalau bahasanya saya Taqiyuddin kan gitu ya. Masya Allah. Siapa sih itu? Itu siapa ya. sih? Jelaskan Tat. Gitu. Jadi orang itu kan Orang berpikir soleh. ya, kemudian menanggapi merespon sesuatu itu tergantung dari mana ya. Pertama hasil dari indranya. Jadi apa yang diamati? Ya, jadi apa yang diamati dulu. Kemudian dari situ kemudian dia akan menghukumi sesuatu itu sesuai dengan pemahaman dia sebelumnya. Ya, kalau anak sekarang misalnya yang sekolah umum, tentu kalau dia misalnya datang ke ke sekolah pesantren, bagi dia itu ya toksik, berat kan gitu. Karena setiap hari dia mengamati sesuatu yang tidak. Ya nggak seperti itu gitu. Dia akan menganggap kok mau gitu. Iya. Ya bebas kan gitu. Tiba-tiba diatur gitu. Ya urusan dulu aja ya. Waktu saya sekolah aja itu udah perdebatan itu pakai baju seragam atau enggak. Maksudnya seragam kan pengennya kan kayak luar negeri gitu kan. Bebas gitu kan. Ya apa namanya? Karena dianggap kalau seragam itu ya kayaknya mengekang gitu. Anak-anak makanya kita bebas gitu. Ya artinya kemudian disitulah kemudian kita harus fokus ya teman-teman sekalian kepada apa yang kita lakukan. Jadi opsi-opsi yang kita lakukan itu harus kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang lain gitu. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa kita nggak bisa menghalangi apa yang datang ke kita, orang lain sikapnya ke kita gitu kan. Aku setuju banget. Jadi toksik nggak toksik tadi kan itu dari luar kan. Tapi kita punya banget loh opsi untuk tidak menjadi toksik bagi orang lain. Itu poin tuh teman-teman ya. Dan itu menurutku harus banget dikaji oleh teman-teman yang ngaji. Karena seringkali kita ngerasa karena yang kita bawa ini kebaikan, sudah otomatis kita nggak mungkin bagian dari toksik itu. Iya sama bro. Itu sering bro. Loh aku cuma ngingetin, aku cuma demi kebaikanmu doang. Aku tuh ngomong gini memang begini nih Quran yang ngomong. Sampai bawa-bawa gini. Ini udah lapar ya. Ya Allah Ustaz ngomong. Kena Ustaz. Ya bukan aku. Salah. Jadi Mbak ini Quran nih. Allah yang bilang bukan aku. Soalnya gitu loh. Udah. Jadi padahal itu akan bikin dia semakin jauh tadi ya. Karena dia jadinya bukan kesel sama Qurannya, kesel sama elunya gitu. Aku sering ngalamin gitu. Iya benar. Makanya pilihan-pilihan gini. Memang berat menjadi orang yang tidak langsung mengatakan kebenaran. Tapi dia apa? Mengolah dulu. Iya. Karena gini, lu terimanya beda sama orang terima. Kalau orang terimanya sama, nggak perlu mulut lu, itu orang udah dapat hidayah dulu. Ini kalau semua orang baca kitab terus pahamnya sama, dia nggak butuh kata-kata lu dong. Dia langsung pasti tercerahkan sama kitab itu. Kenapa dia belum paham? Karena dia nggak bisa mencerna ini. Lu bisa. Lu kasihnya juga sama. Dia nggak nyampe-nyampe. Memang berat tuh. Jadi kayak gimana cara ngomongnya agar dia tetap minimal, kalaupun tidak setuju, tidak sampai marah atau tidak sampai kita nih persaudaraannya rusak. Itu kan memang butuh proses untuk merangkai gitu. Nah, aku jadi inget kemarin tuh ada yang nanya sama aku, ada anak Madani lah. Dia lagi di suatu tempat kayak lama lah pendidikan di sana, beberapa bulan nanti balik gitu. Tapi ternyata di tempat itu tuh pacaran tuh umum banget, gitu ya. Termasuk guru agamanya sampai nanya, kamu belum pacaran, kayak membiasakan. Dia nanya ke aku, bang, kok aku di sini tuh malah ditanyain pacaran gitu ya. Cuma dia ini geragas, kayak guru agamanya didebat. Ya Allah, ya gitu, Allah. karena itu nggak boleh segala macem. Gue tahu yang anak ini benar. Iya. Anak ini benar. Iya. Cuma caranya menurutku kurang tepat. Iya betul. Gitu. Lu malah akan dijauhin di daerah itu bukan daerahmu. Kamu bukan siapa-siapa di sana. Kamu cuma pendatang gitu ya. Tapi tiba-tiba datang tuh kayak
semua budaya di sini salah. Iya, paham. Yang benar aku yang baru datang ini. Paham. Memang kamu benar, tapi kamu itu nanti malah dijauhin orang-orang. Boro-boro orang itu mendapatkan pesan bahwa pacaran itu haram gitu ya. Orang tuh keselnya sama kamu. Dan bahkan mungkin bilang, oh orang-orang yang memegang Islam sebagai alasan hidupnya nyebelin ya orangnya ya gitu. Gitu. Nah itu yang perlu diracik. Menurutku nggak bisa instan. Betul. Nggak bisa instan, jadi nggak bisa juga ada tarik ulur yang harus pas, di mana kita tuh tidak mendiamkan kemaksiatan, tidak membiarkan kemaksiatan. Tidak setuju dengan itu. Tidak setuju dengan itu, tapi juga nggak belak-belakan juga ngasih taunya cara lu tadi lu ya. Iya. Lu dalilnya segala macam gitu ya. Bener, memang dalilnya ada, cuma lu yang ngeselin gitu. Dan tadi kalau emang dia udah bisa dapat jawaban dari dalilmu tadi, udah dari kapan tahu dia udah berubah? Iya, bener. Selama ini kan nggak bisa. Ya, makanya apa namanya? Tadi saya mau ngomong apa? Ini. Memang bahaya duduk di situ, tak aku Iya. gitu loh. Gua jadi bingung toxic ya, saya. toxic. Maaf nih. Jadi gini, ini Ya, banyak ya. orang yang ketika kemudian menyampaikan itu kemudian ditolak, itu merasa ini kan resiko dakwah. Oh, iya. Itu loh, jadi orang yang kemudian kenapa kita harus memikirkan apa namanya strategi bla bla bla, Iya, karena iya. padahal ini adalah Yang penting menyampaikan yang yang penting hak. menyampaikan gitu loh. Iya kita tahu, kita tuh Iya. tahu gitu loh. Masalahnya Rasulullah tuh mengutus Mus'ab bin Umair bukan Abu Bakar gitu loh. Bener. Ke Madinah itu loh. Bukan Itu kan bukan sesuatu. Sayyidina Umar ya. Bukan Sayyidina Umar yang Bisa aja bukan. kalau diajak duel Umar menang Iya, Madinah itu ya. kalau kemudian kita baca soalan pribadi mereka masing-masing itu kemudian relate dengan ternyata Mus'ab itu ganteng, cerdas, lembut, tenang gitu loh untuk menghadapi apa namanya Pemuka-pemuka. orang-orang pemuka-pemuka Madinah itu kayaknya yang pas ini. Itu kan bicara soalan strategi, bukan bicara soalan bahwa kita menghindarkan konten-konten yang kita sampaikan. Enggak, kontennya Iya. itu sama. Cuman pintu gerbangnya ini loh. Iya betul. Itu yang pada akhirnya orang itu terkadang, kamu tuh ribut memikirkan pintu gerbang, terus lupa konten. Ya bisa dibayangkan pintu gerbangnya itu ternyata berantakan, orang nggak mau masuk gitu loh. Iya. Nah itu yang menurut saya juga penting juga. Namanya menyampaikan sholat kepada anak itu beda dengan kepada ibu-ibu, beda kepada anak muda kan Betul, beda beda. bahasanya. Itu yang disebut sebagai uslub tadi ya itu ya. Iya, iya. Dan itu kan boleh-boleh aja kita olah gitu loh. Dan kita juga tidak akan menyalahkan bahwa ada orang memang strict, ya monggo gitu loh. Ya. Bahwa ini harus ya enggak apa-apa, it's okay Ya gitu loh. silakan aja lah ya. Gitu ya. Jadi Jadi ada juga pesan Nabi ya. Jadi tips Oh. Nabi itu bagaimana kemudian memilih circle pertemanan kan gitu. Nabi SAW bersabda kan, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi Agama. seseorang itu tergantung pada agama temannya. Jadi kalau khalil ini itu pertemanan yang tingkatnya itu sampai mereka tuh dari kata khalwat, tahu khalwat? berdua-duaan. Jadi memang Mesra gitu. mesra Sangat gitu. mesra Memang mereka sekali. ya mendua gitu. Iya. Jadi memang saking dekatnya itu, luar dalam gitu, tahulah gitu. tahu dari itu. Jadi Kayak kalau kita teman berdua yang juga kayak ya, begini, iya. jadi teman yang begini. Sampai kalau jangan cerita ya. Iya. Kalau Liverpool kalah ya. Iya. Ngomong Ya. apa nih? apa sih Khalil, orang Khalil. Ini Khalil orang memang tua Khalil. ini? Khalil tahu Khalil. mereka paham. Iya, enggak Gitu. tahu. Karena Ya. mereka itu sahib. Kita mau holwat. Jadi itu tips Nabi. Jadi kalau milik teman itu, kalau yang teman yang memang deket banget, yang kita tempat curhat, maka pilih yang pertimbangan agamanya. Oh yang Jadi pemahamannya begini. Kita ketika sudah memiliki teman yang seperti itu, maka bersabar dengan mereka itu lebih baik daripada kita keluar dengan teman-teman yang kemudian kita tidak bisa pasti. itu standar dari Maksudnya- Nabi tuh, masya Allah. Kita udah punya teman baik, pegang dia. Misalnya kita anggap kok dia cerewet banget gitu. Jangan pegang mulu. Dia cerewet banget gitu. Atau anggap ini kok toksik banget. Tapi itu lebih baik. Daripada. Gitu. Lebih baik Iya. kemudian daripada dia Kita keluar dari situ. dari Ya, jadi Memang apa? sih real itu. Iya, iya. Dari Iya. memang ada misal dai-dai yang ngeselin, itu masih mending ditemenin daripada lu temen sama anak-anak labing. Iya, Lu benar. mabok ditinggalin depan Iya, ruko. iya. Iya. Iya sih. Iya. Bener. Iya, iya. Ya, sengeselin-ngeselinnya mereka itu masih di jalur kita. gitu. Ngeselinnya itu dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Itu sikap kita yang kita bangun. Iya, Kalau iya, ketemu iya. dengan teman-teman yang memang Betul. kita sudah pilih karena kita bersama mereka karena agama ini. Betul. Visi kita sama gitu. Iya, iya. Bersabar gitu. Jadi itu tadi sikap yang Ustadz sampaikan tadi adalah bagaimana kita kita menerima sikap dari orang, maksudnya bagaimana kita bersikap atas orang lain ya. Iya. Teman toksik tapi dia sebenarnya orang yang baik sebenarnya ya. Kita bersabar atas itu. Sedangkan bagi kita kepada orang lain harus berusaha untuk tidak menjadi teman yang toksik ya, jadi saling seimbang gitu. Oke deh teman-teman ya, itu dia pembahasan kita soal toksik mentoksik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang
mau pembahasan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, ada banyak kelas-kelas kita yang sudah kita upload khusus untuk membershipnya YNTV. Daftar sekarang juga, gampang banget, klik tombol join di samping tombol subscribe kamu ya. Jangan lupa gabung ya.